Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3019. Di dalam Gunung Tianzong, banyak kultivator mendongak. Menyaksikan kepingan salju yang berjatuhan, rasa takjub memenuhi hati mereka. Boom! Beberapa bahkan mencoba menghancurkan rune di dalam kepingan salju, tetapi mereka tak berdaya. Setiap rune di dalamnya luar biasa kokoh. Formasi itu menyelimuti gunung, pemandangan yang luar biasa. Satu serangan saja sudah cukup untuk membangkitkan pemandangan seperti itu, memukau kemampuan luar biasa Bingwu. Jika peringkat ke-20 dalam peringkat 10.000 klan saja mengesankan, betapa lebih menakjubkan lagi peringkat pertama. Boom! Formasi ini tidak hanya menyelimuti area tersebut tetapi juga memancarkan sinar cahaya, menyinari para kultivator yang menyerang. Untuk sesaat, kekuatan mereka takkan pernah habis. Hal ini pada gilirannya meningkatkan kekuatan mereka, memungkinkan mereka untuk terus melepaskan seni bela diri mereka yang dahsyat. Wus, wus, wus. Pada saat ini, kilatan cahaya berputar. Saat Bingwu memimpin para kultivator dalam serangan mereka di gunung, banyak yang tiba-tiba menyerang. Sosok ini, Tian Jifang. Itu memang Tian Jifang. Konon, pemilik lama Tian Jifang memiliki hubungan masa lalu dengan Lin Yan, jadi masuk akal baginya untuk turun tangan sekarang. Banyak kultivator dari Tian Jifang telah tiba dalam perjalanan ini. Kaisar Langit tidak bisa turun tangan, dan baik guru tua maupun Ling Dao tidak muncul. Namun, mereka telah mengirimkan pasukan elit mereka. Dengan desiran, sosok lain muncul dari kegelapan. Kekuatan apa itu masih misteri, namun sosok itu berdiri di atas langit yang luas, jelas bukan datang untuk mengepung Gunung Tianzong, melainkan untuk membantunya. Selain itu, beberapa sosok lain muncul. Tianzong masih memiliki banyak pembantu, kali ini, mereka bisa mengalahkan mereka semua. Kehadiran Bingwu yang dingin membuat semua orang merinding. Cahaya dari tempayan es di tangannya semakin kuat. Membuat formasi itu semakin kuat. Bang, bang, bang. Di dalam Tian Jifang, sosok-sosok di dalam kegelapan menyerang satu demi satu, tak mampu menembus penghalang formasi. Mereka terhalang memasuki Gunung Tianzong. Untuk sesaat, banyak yang tercengang. Serangan Bingwu memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Di dalam Gunung Tianzong, Lin Zhengbu, Qing Chen, dan yang lainnya memasang ekspresi dingin. Di bawah pelatihan yang diberikan Lin Yan, mereka tak lagi sama. Ia mencibir para kultivator yang menyerang gunung, lalu melangkah maju, kekuatan fisiknya langsung terbebas. Lin Zheng dan Ta Yuer sungguh menakjubkan. Mereka menyerbu ke depan, niat membunuh terpancar dari mereka, dan dengan gerakan menyapu, mereka membunuh para penyerang. Dari kegelapan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, menuju Lin Zheng dan Ta Yuer. Aura ini mencapai tingkat kaisar surgawi setengah langkah. Namun, He Jiu menyerang, tiba-tiba bergerak, berdiri di udara, sama sekali tak berdaya, hanya berdiri di sana. Cahaya itu turun, menghantam perut He Jiu. Bang! Sebuah suara bergema, dan kekuatan itu lenyap sepenuhnya. Pemandangan itu sungguh tak terbayangkan. Kekuatan dahsyat itu lenyap begitu saja. Bahkan tak beriak sedikit pun. Sendawa, He Jiu, di udara, bersendawa, lalu melirik ke suatu titik dan mengayunkan tangannya. Dengan satu tangan, bagaikan kipas raksasa berdaun palem, ia langsung menerbangkan segalanya, menampakkan sosok pria di area itu. Pria tua itu, matanya berkilat darah. Darah di tubuhnya mengalir deras. Hanya berdiri di sana, bahkan dari kejauhan, banyak yang bisa merasakan kekuatan energi darah yang luar biasa. Klan darah. Para kultivator seperti Lin Zheng, Ta Yuer, dan Bu Qingchen mengerutkan kening pada lelaki tua itu. Mereka tahu bahwa kali ini, bukan hanya klan es, tetapi bahkan yang terkuat di dalam klan darah telah mengambil tindakan. Bingwu tidak terlalu terkejut. Dia memang telah bergabung dengan klan darah untuk merebut wilayah ini. Bagaimana mungkin tanah yang begitu indah ditempati olehmu? Di bawah gunung, sosok Bingwu tiba-tiba bergerak, melayang di udara. Suaranya jernih dan kuat. Bahkan satu ucapan saja membuat takut banyak kultivator. Ini adalah semangat klan es. Seorang jenius klan es, yang layak diakui di peringkat klan segudang, menandakan kemampuan Bingwu untuk mengejutkan dan mengintimidasi, tak tertandingi di antara para jenius dunia. Swiss. Tepat saat Bingwu siap, seberkas pedang tiba-tiba muncul di kejauhan. Cahaya pedang itu memancar, dahsyat, hampir menutupi langit dan menutupi matahari serta bulan. Pedang ini tidak diarahkan ke pegunungan Tianzong.
melainkan ke Bingu. Pupil Bingu mengecil karena benturan itu, dan ia langsung mengerahkan tenaga dalamnya, mencoba melawan. Namun, bahkan sebelum pedang itu jatuh, kekuatan pedang itu sendiri telah menghancurkan seluruh pertahanannya, bahkan membelah tubuhnya menjadi dua. Bahkan hingga ajalnya, ia tak pernah melihat siapa yang telah membunuhnya. Hal ini membuat semua kultivator di sekitarnya tercengang. Ia adalah Bingu, peringkat ke-20 dalam peringkat 10.000 klan, seorang jenius sejati. Ia mati seperti ini. Set. Kematian Bingu membuat banyak kultivator klan es panik, berusaha mundur dari pegunungan Tianzong. Namun, gelombang energi pedang lain turun, memusnahkan seluruh klan es. Aura yang begitu mendominasi tak tertahankan. Begitu pedang ini turun, tak ada ruang untuk negosiasi. Begitu energi pedang tiba, hanya ada satu jalan. Di dalam Gunung Tianzong, kilatan keheranan melintas di mata seorang kultivator klan darah. Ia bisa merasakan aura pedang lawan berada sangat jauh. Itu karena sosok itu belum tiba, memusatkan aura pedangnya terlebih dahulu. Meski begitu, aura itu masih memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Membunuh musuh ribuan mil jauhnya tak lebih dari ini. Membunuh orang biasa mungkin tak masalah, tapi ini adalah seorang jenius pembunuh. Boom! Dengan pikiran ini, ia mulai berpikir untuk mundur. Sebagai kaisar langit setengah langkah, jika ia ingin pergi, para kultivator di depannya tak mampu menghentikannya. Karena itu, aura batinnya meletus, langsung berubah menjadi seekor binatang buas. Ia berdiri tepat di tubuh binatang itu dan melesat ke kejauhan. Meskipun ada formasi di sini, mereka tak mampu menghentikannya. Dengan satu gerakan, ia sudah berdiri tinggi di langit di luar pegunungan Tianzong. Menyaksikan pemandangan ini masih terasa begitu menakjubkan. Para kultivator klan es dan klan darah datang dengan kekuatan yang dahsyat, tetapi kini mereka mundur dalam sekejap, meninggalkan jejak penyesalan. Seberapa kuatkah mereka yang berada di dalam pegunungan Tianzong? Membiarkan kaisar surgawi setengah langkah ini memilih untuk pergi tanpa peduli dengan citranya. Mungkinkah ada juga kaisar surgawi setengah langkah yang berkuasa? Jika demikian, kekuatan pegunungan Tianzong berada di luar imajinasi banyak orang. Tapi, seharusnya tidak. Tianzong, seharusnya tidak sekuat itu. Cek. Namun, pada saat ini, sebuah rune berdiri horizontal di udara, langsung menghalangi jalan kaisar surgawi setengah langkah dari klan darah. Pada saat ini, semua orang terkejut. Ini bahkan tidak memberinya kesempatan untuk pergi. Menghentikan kaisar surgawi setengah langkah. Bukankah itu terlalu tirani? Kaisar surgawi setengah langkah mencibir, dan binatang buas di bawahnya meraung dan menyemburkan aliran cahaya darah ke arah rune tersebut.